Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah buku yang sangat berpengaruh dalam dunia bisnis dan manajemen, yaitu The Art of Strategy, A Game Theory's Guide to Success in Business and Life, karya Avinash Dixit and Barry Nalibaff. Buku ini bukan sekedar teori akademik, melainkan panduan praktis bagaimana kita bisa berpikir strategis dalam menghadapi berbagai situasi, baik di bisnis, politik, maupun kehidupan sehari-hari. Saya dan rekan saya, Saudara Marcelino Mario Amput, akan membagi pembahasan menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah fondasi berpikir strategis. Yang kedua adalah seni menerapkan strategi dalam praktik. Mari kita mulai. Untuk bagian pertama yaitu fondasi berpikir strategis. Bagian pertama dari fondasi berpikir strategis adalah apa itu strategi dalam game theory. Strategi dalam game teori bukan hanya soal mengalahkan lawan, tetapi juga soal memahami bahwa setiap keputusan yang kita buat itu saling bergantung dengan keputusan orang lain. Di sini, penulis menekankan pentingnya backward reasoning, yaitu melihat ke depan lalu menalar ke belakang, dan next equilibrium, yaitu kondisi stabil ketika semua pihak memilih langkah terbaik berdasarkan langkah pihak lain. Dengan memahami konsep ini, kita belajar bahwa strategi bukan hanya sekedar logika teknis, melainkan seni membaca insentif, memprediksi respon, dan menyesuaikan langkah. Part yang kedua dari bagian pertama yaitu kisah dan dilema sehari-hari. Buku ini penuh dengan kisah nyata yang membuat teori terasa lebih hidup. Misalnya kisah Pick a Number menunjukkan bahwa permainan bukan hanya sekedar soal angka, tetapi soal memahami tujuan lawan. Dan ada juga Prisoner's Dilemma, di mana setiap pihak terdorong untuk bertindak demi kepentingan sendiri, tetapi hasil akhirnya justru merugikan semua. Contoh nyata dalam bisnis adalah perang harga antar perusahaan. Semua pihak menurunkan harga untuk bersaing, tetapi akhirnya semua rugi. Solusinya, kerjasama yang diatur dengan aturan dan sanksi yang jelas. Kita lanjut ke part ketiga dalam bagian 1, yaitu ketidakpastian dan strategi campuran. Ada situasi di mana logika berlapis-lapis tidak akan pernah selesai. Contohnya adegan penalti sepak bola. Penendang dan kiper harus saling memilih arah hampir secara simultan. Jika penendang mengikuti pola tertentu, kiper akan mengeksploitasinya. Nah, disinilah strategi campuran atau mix strategi menjadi penting. Dengan bertindak acak, kita justru membuat lawan tidak bisa menebak pola kita. Jadi, kadang acak bukanlah irasional, melainkan cara paling rasional untuk bertahan. Untuk selanjutnya, pembahasan bagian 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Marcelino Mario Amput.
yang akan membahas topik selanjutnya dan memperkaya diskusi kita dari sisi pandang yang berbeda. Bagian kedua, seni menerapkan strategi. Ada 3 bagian. Yang pertama mengenai komitmen dan kredibilitas. Banyak resolusi pribadi yang gagal karena nggak ada komitmen yang kredibel. Menurut buku Game Theory, di sini mengajarkan bahwa ancaman atau janji itu hanya efektif jika benar-benar bisa dipercaya. Misalnya seorang pemimpin bisa meningkatkan posisi tawarnya dengan membatasi pilihannya sendiri. Paradoksnya, kehilangan kebebasan justru memperkuat strategi karena lawan tahu komitmen itu tidak bisa ditarik kembali. Kemudian di bagian kedua mengenai informasi, sinyal, dan juga manipulasi. Dalam dunia nyata, kata-kata sering gak cukup. Action speak louder than words. Jadi aksi lebih penting daripada kata-kata. Konsep signaling menjelaskan bagaimana pihak yang punya informasi bisa mengirim sinyal mengenai kualitas dan niatnya. Contohnya seperti ini. Ada dealer mobil yang menjual mobilnya dan memberikan garansi yang lama. Kenapa dia berani memberikan garansi yang lama? Karena dia tahu bahwa produknya itu berkualitas. Karena apa? Karena biaya garansi terlalu tinggi bagi mobil yang jelek. Jadi kalau mobilnya bagus, ya nggak masalah garansinya. Sebaliknya, dari signaling ke screening. Screening adalah cara pihak yang kurang informasi memaksa lawan mengungkapkan tipe dirinya. Misalnya, perusahaan menggunakan gelar MBA sebagai alat untuk menyaring kandidat yang berbakat. Lalu di bagian kedua nomor 3 terkait kerjasama, lelang, dan negosiasi. Di buku Game Theory ini membahas bagaimana kerjasama bisa mengatasi rat race. Bagaimana lelang dan juga kontes bisnis sebenarnya adalah permainan strategis, serta bagaimana BATNA atau Best Alternative to a Negotiated Agreement menentukan hasil negosiasi. Intinya adalah strategi itu bukan hanya soal langkah yang bisa kita ambil, tetapi juga bagaimana kita bisa mendesain aturan permainan agar hasilnya lebih optimal. Dalam negosiasi, pihak dengan BATNA lebih kuat biasanya akan mendapatkan porsi lebih besar dari kue yang dinegosiasikan. Maka kesimpulannya apa? The Art of Strategy mengajarkan bahwa strategi itu bukanlah resep instan untuk menuju sukses. Strategi itu adalah seni yang mengelola interaksi yang kompleks. Dengan memahami insentif, komitmen, dan informasi, kita bisa meningkatkan IQ strategis dan bertindak lebih efektif dalam bisnis maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pesan utamanya jelas, strategi bukan hanya seni mengalahkan lawan, tapi juga seni membaca, mempengaruhi, dan bekerja sama dengan orang lain. Jadi, kalau kamu ingin lebih dari sekedar logika,
tapi juga seni memahami dinamika manusia, buku ini, The Art of Strategy, itu wajib kamu baca. Jadi, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa.